Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dapat memahami pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Dan yang terakhir, dapat mengurutkan bilangan bentuk pecahan. Bilangan pecahan tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena sudah pernah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. Namun di sini ibu akan mengulang kembali tentang konsep pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama seperti pada gambar I2, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah setengah atau 1/2 bagian dari seluruhnya. Sedangkan jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti gambar I3, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut pecahan. Pada pecahan setengah, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Dapat kita peroleh pengertian dari pecahan adalah beberapa bagian dari keseluruhan. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 1/2, 3/5, 4/7. Yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 4/3, 22/7, 3/2. Yang ketiga, yaitu pecahan campuran, adalah pecahan yang terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. Contoh, 21/3, 1/2, 3/2. Ibu berikan contoh soal sebagai berikut. Sebutkan jenis dari pecahan-pecahan berikut. Ada 5 soal, A, B, C, D, E. Kita tentukan jenisnya secara bersama-sama. Untuk bagian A, pecahan 6/7 disebut pecahan murni karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Untuk bagian B, juga pecahan murni karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Bagian C dinamakan pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Sama juga dengan bagian D adalah pecahan yang tidak murni. Sedangkan bagian E dinamakan pecahan campuran karena terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. Bentuk-bentuk pecahan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Contoh-contoh bentuk pecahan tersebut dapat kalian lihat pada tayangan berikut. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Pecahan senilai didapatkan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dari pecahan dengan angka yang sama. Contoh, 2/3 sama dengan 2 kali 6 per 3 kali 6 sama dengan 12/18. Berarti bilangan pecahan 2/3 senilai dengan bilangan pecahan 12/18. Bagian B, 12/18 sama dengan 12 dibagi 6 per 18 dibagi 6 sama dengan 2/3. Artinya 12/18 senilai dengan bilangan pecahan 2/3. Jadi pecahan senilai
dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dari pecahan dengan angka yang sama. Suatu pecahan dapat kita ubah ke bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa atau pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Caranya dengan bagi kurung. Contoh, ubahlah pecahan 13/9 menjadi pecahan campuran. Kita jawab, 13 dibagi 9, hasilnya 1. Sisanya 4 menjadi pembilang pada pecahan campuran tersebut. Dan pembaginya angka 9 menjadi penyebut. Sehingga pecahan campuran dari 13/9 adalah 1/4/9. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu pecahan murni atau pecahan tidak murni. Pecahan campuran A, B, C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu A, B per C sama dengan C kali A tambah B per C. Contoh, 23/5 sama dengan 5 kali 2 tambah 3/5 sama dengan 13/5. Pecahan A per B dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari A dan B, di mana B tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan bentuk paling sederhana dari 48/72. Jawab. Kita cari FPB dari 48 dan 72, yaitu 24. Sehingga 48/72 sama dengan 48 dibagi 24/72 dibagi 24 sama dengan 2/3. Membandingkan pecahan. Pecahan dapat dibandingkan dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jika penyebut pecahannya sama, maka kita langsung membandingkan pembilangnya. Contoh, 2/5 kurang dari 7/5, karena 2 kurang dari 7. Jika penyebutnya berbeda, samakan penyebut terlebih dahulu sebelum membandingkan pembilangnya. Contoh, bandingkan pecahan berikut, 2/3 dengan 3/4. Kita jawab, samakan penyebut 2/3 dan 3/4. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK 3 dan 4 adalah 12. Sehingga 2/3 menjadi 8/12 dan 3/4 menjadi 9/12. Dapat kita lihat 8/12 kurang dari 9/12. Maka 2/3 kurang dari 3/4. Yang terakhir yaitu mengurutkan pecahan. Pecahan dapat diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar jika penyebutnya sama. Jika penyebut pecahan tidak sama, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu sebelum diurutkan. Urutan pecahan dari nilai pecahan terkecil ke nilai pecahan terbesar dinamakan urutan naik. Sedangkan urutan pecahan dari nilai pecahan terbesar ke nilai pecahan terkecil dinamakan urutan turun. Contoh, susunlah deretan pecahan 7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik, yaitu urutan dari kecil ke besar. Karena penyebutnya tidak sama, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 8 dan 12, yaitu 24. Maka 7/8 kita ubah menjadi penyebutnya 24. 7 dikali 3, 21. 8 dikali 3, 24. Sehingga 7/8 menjadi 21/24. 1 sama dengan 24/24. 11/12
menjadi 22/24. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan pembilangnya. 21 lebih kecil dari 22, lebih kecil dari 24. Maka 21/24 kurang dari 22/24 kurang dari 24/24. Jadi deretan pecahan tersebut dalam urutan naik adalah 7/8, 11/12, dan 1. Jika suatu saat soalnya yaitu urutan turun, maka kalian harus menentukan urutan pecahan dari nilai yang terbesar ke urutan yang terkecil. Untuk tugasmu di rumah, kerjakan soal latihan berikut. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu sekalian dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan pecahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.